Nah ini mungkin jarang saya melihat ya. Jadi yang diutamakan pertama adalah anak supaya bercerita. Nah, mungkin bercerita dengan temannya atau bercerita sendiri depan kelas, tapi lebih apik itu bercerita dengan temannya itu. Ya kayaknya apa jarang nggak tahu. Nah itu penting sekali agar guru itu mengerti jane apa sih yang diinginkan oleh anak itu. Jadi dari orang tua ketika pinter tuh ya pinter maca, pinter nulis ya maklum saja lah apa orang tua. Ya makanya harus dibanteri, dibiasakan ya Bu, dibanyakin jadwal kelas orang tua. Karena dengan guru hanya paling lama 2 jam ya Pak. Dengan orang tua sisanya. Apalagi orang tua zaman now. Ini banyak sekali PR yang harus digarap. Makanan saja namanya makanan minuman, masya Allah. Ya ini guru nih kudu pinter-pinter. Sini jenenge susu kotak ya. Ya memang susu sehat, tapi kan susu kotak bayangkan itu berapa lama, berapa tahun kok dikonsumsi gitu. Terus mie dan sebagainya itu tentang makanan lah. Sosis itu apa gitu. Sekarang jarang anak tangan 5 kali nopo perubahan kayaknya. Mesti pol banget terus pol lagi. Ini juga PR-nya guru. Guru jangan hanya mengulang kopi itu, tapi coba kalau bisa itu untuk makan tambahan. Makan tambahan itu bukan dari BOP doang, tapi kan jenenge bocah kok sarung jajan. Mbok jajane kuwi diterima makanan tambahan dikelola wali murid, mau dari guru, mau dari tambah urunan wali murid. Misalnya sesuai guru tolong besok misalnya nasi sama telur dulu, telur pakai air ya itu ya. Kan bocah namanya makan nasi sekarang sesuatu, sesuatu banget ya. Dan nanti kan kalau aku nggak mau telur dan sebagainya, mereka lama-lama enak ya gitu ya. Mam sing kados nang sekolahan kan gitu. Bisa lagi sama sop itu sayur kangkung. Itu misalnya namanya makan tambahan di sekolah itu penting sekali. Untuk membiasakan diri, memperkenalkan ya kan namanya sekarang mak muda itu namanya sih praktis iya betul. Tambah MLZ sosis. Ini seperti hidup saya. Ya saya masuk ke saya apa Bu? Saya kebiasa ke guru-guru itu. Tahu ini saya gitu. Nah ini cuma yang anaknya gitu. Anaknya David beda. Tapi terus tenang. Kan begitu kenyataannya ya. Gitu. Namanya minuman ini jangan butek. Jadi ke sekolah itu wajib naik bawa air putih. Dan wadahnya jangan kayak gini, tapi wadahnya sih wadah dewek. Walaupun kok males bodoh ya tetap disokna. Jangan tempat minumnya sendiri ya Bu. Ya, udah tahu sendiri sekarang banyak sekali anak-anak yang gagal ginjal. Ya betul Bu. Sekarang namanya roti saja dipermasalahkan. Jadi anak sarapan roti itu tidak sehat. Nah itu kan roti ya, apalagi orang tua. Roti itu tepungnya, gulanya, toppingnya dan sebagainya itu. Jadi ya begitu. Jadi mohon untuk ini kembali ke pembahasan ya tadi namanya kembali ke alam. Back to nature lah. Iya betul. Supaya dibudayakan itu makanan PMT yang sehat. Kemudian termasuk sangu-sangunya itu juga guru harus dilihat. Misalnya mie. Nah, ini apa mie? Mie Jawa apa mie instan? Instan juga amat sangat. Apa mie HNI ya Bu? Jadi monggo itu PR luar biasa karena
sekolah PAUD ada sekolah yang dasar. Dan namanya sebagai dasar itu sekarang PR-nya tambah. Itu antara lain nih. Nanti lagi. Iya, iya. Mohon maaf. Iya, terima kasih Bu Darti atas masukannya, Gen. Berarti kita tidak hanya benar-benar Mengetuk hati saya, Bu. Saya di rumah juga memberi susu kotak, memberi mie. Iya, nanti berarti Bu Nita bisa merefleksi ya, bisa ya. Iya, setelah pulang ke rumah, oh iya, ini susu kotak berarti saya sedia untuk berapa hari. Setelah selesai nanti saya stop saja. Diganti dengan susu kambing dari HMI. Iya, iya betul. Promo sekalian promosi HMI. Air Terus saya Ibu. Bu Nisa, boleh. Iya, betul. Iya. Berarti kita tidak hanya memperhatikan perkembangan anak ya Bu Nisa, pertumbuhan juga perlu kita perhatikan. Alhamdulillah Bu Dati, kemarin kita pertemuan wali murid kita sampaikan bahwa untuk tahun ini kita akan mengusahakan untuk PMT kita fokuskan ke setiap 1 minggu sekali. Insya Allah kita mau masak Bu, kita kenalkan. Ya, entah nanti tekniknya seperti apa Bu. Mungkin saya yang masak di rumah daripada kalau sudah di sini kan kita fokus ke anak Bu. Kita tidak bisa otak-atik ke kemana-mana, kita fokus ke anak. Ya, tapi nanti teknisnya mungkin kita bisa sama dengan wali murid. Iya, terus kemarin juga kita sampaikan ini Bu, kita juga mengenalkan makanan jajanan pasar Bu, seperti kupat. Misalnya kita tidak masak ya kita beli kupat ataupun remek, mendoan, terus yang sedulure kupat lah Bu, kupat meniran dan sebagainya, supaya mereka tahu gitu Bu nih ke ngiring kan. Apa cara bocah buka kelontong termasuk kita nilai ya Bu. Nah itu Bu, kalau di TK itu pokoknya hal kecil kita jadikan sesuatu yang membuat mereka menjadi asik seperti itu ya. Dilanjut apa Bu? Yeah. Oh silakan. Ya silakan Bu Nur. Ya, saya menambahkan dari Tati, betul ya, namanya PMT itu harus beragam ya, itu makan harus beragam. Jadi antara ada protein, ada ya, intinya beragam ya Bu. Jadi jangan satu aja. Jadi pengenalan loh, yang namanya sayur daun singkong itu seperti ini, seperti ini dan jadi tahu ya, kangkung itu zat besi dan sebagainya. Jadi dari awal kita itu hendaknya anak-anak kita itu mengetahui. Sebab tadi bukan dimakannya ada sayur. Pemanfaatan ya Bu. Pemanfaatan. Jadi biar nggak bosan, tempe itu jangan hanya dibikin goreng saja, bisa dibikin dengan kayak sate. Sate bergedel itu ya Bu. Ya, tempe ya. tempe itu bagus loh. Menarik juga buat anak-anak. Jadi intinya yang namanya protein paling bagus itu bagus dan itu adalah tempe. Yang dari kedelai ya. Untuk menanggulangi stunting juga. Oh iya Bu, iya betul. Makan yang beragam itu ya seperti itu. Jadi utamakan itu protein itu telur itu kan kadang proteinnya tinggi ya. Jadi itu kalau orang yang lansia itu banyaknya makan sayur dan buah, tapi kalau anak itu harus sudah balita sudah TK itu banyak kan proteinnya. Berarti karena masa pertumbuhannya itu masih bagus sekali, Din. Iya betul. Terima kasih, tepuk tangan buat bunda-bunda semuanya. Jadi membuat PMP itu tidak hanya enak tapi sehat, tapi juga menarik juga Bu tadi. Kan dibuat sate kan pasti pasti tertarik ya betul. Iya. Bagaimana kreativitas kita, Din, untuk bisa menarik anak caranya yang tadinya tidak suka jadi suka. Iya. Kita lanjut ya Bu. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Lisa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa silakan ada yang mau. Mungkin Bu Nur. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo nggih niku nggih
di nomor sembari mendahar hidangan ala kadar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Nggih, Laras kuning. Misalnya anak itu kan yang senang mewarnai, Ada yang senang mewarnai, ada yang senang nyanyi, betul. kalau yang terus bermain terus Berarti itu motorik kasar berarti bukan salah, tidak salah mereka. kita Iya. menuruti lah. Oke, bagaimana kita bisa menstimulasi mereka dengan keinginan mereka seperti itu, Ibu Ning. Apalagi sekarang kurikulumnya merdeka. Merdeka. Iya. Terima kasih Bu Ning atas apa ya Bu Banisa atas melengkapi kalimatnya. Ada lagi? Silakan Bu Darti. Enggak apa-apa Bu. Biar Nanti kita nilainya banyak Bu. Berarti si Madu pintar. silakan Bu Darti. Silakan Bu Darti. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid bermacam-macam kan. Sehingga Bu Kuning tadi bahwa ada yang anak senangnya bulan belajar. Kalau nilai sudah melebihi batas gitu ya, pewarna tubuh badannya, ya berarti perlu diperiksakan ke psikolog. Ke psikolog. Nah, ini kan ada anak yang sama sekali tidak mau duduk. Iya betul. Betulan dan kita lihat melipat matanya bisa fokus belajar. Ini kalau fokus berarti hanya Ada harapan. Ya, tapi kalau tidak fokus, tidak mau berarti perlu supaya diperiksa barangkali ada kelainan. Nah itu sudah kalau sudah tahu kelainan berarti kan harus kita beda Penanganannya berbeda Ibu. Jadi memang luar biasa tugas guru PAUD. Laras Bu. Ya apa masih dinamai tanda jasa apa tidak ya kan susah dedikasi. tapi jadi luar biasa. Guru TK kalau pulang jam paling hari jam 4. Jam 4 sore guru TK. Dolan itu TK itu Karena sangat betah Pak ke sekolahan. Sekarang guru TK itu bukan tanpa ada jasa. jadi apa jadinya? Jadi Membangun insan cendekia. tugasnya luar biasa ya, bukan hanya perkembangan secara psikis ya, pendidikan psikis, tapi fisik pertumbuhan juga harus ditangani oleh luar biasa. Mulai dari guru TK harus super gaul, super pintar Dan super semangat Bu, harus semangat selalu. Dan super sabar juga. Jelas. Sabar itu sudah melekat harus. Ya, terima kasih ya Bu Darti atas masukannya. Mungkin saya boleh bertanya Pak Yogi dan Bu Nur. Seandainya terjadi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Darti, ada anak yang mungkin tahun ini ada anak yang tidak mau duduk, dia itu lari ke sana lari ke sini, bahkan selalu minta jajan terus kakaknya juga seperti itu. Lah langkah-langkah kita itu seperti apa Pak? Soalnya pengalaman Danis ya Bu Ning, kakaknya Afan, sekarang Afan sekolah di sini. Dulu Danis juga seperti itu, tapi ketika dewasa dia baik-baik saja. Berarti itu kita menilai anak tersebut itu seperti apa? Apakah kita harus melangkah, misalnya kita menemui orang tuanya atau menanyakan ini si anak bagaimana? Kayaknya kadang-kadang saya kok merasa sok rikuh mau menanya, apalagi itu kerjanya di kesehatan Bu Pak, di rumah sakit Aji Barang. Jadi kayaknya secara ilmu ya mungkin mereka idealnya mereka memahami lagi kondisi anaknya. Kalau dulu yang namanya Danis malahan gigit, pasti gigit, pukul apa. Sekarang apa tidak Bu? Dia lebih ke dirinya jojon ya, lari ke sana lari ke sini, nggak nakal enggak, cuma tidak fokusan lah.
Nggih, nyun sewu kok. Apa ada masukan? Terima kasih. Tiap anak itu punya faktor yang harus dicari dulu adalah kira-kira faktornya apa. Contoh tadi kakaknya ketika besar sembuh itu tidak ada masalah. Tapi ketika kecil seperti itu, nah berarti biasa seperti itu. Mungkin banyak faktor. Tapi yang jelas seperti saya cerita kronologi di tempat saya kejadian di SDN Kesegeran itu kurang lebih setengah tahun lalu kan ada kecelakaan yang anak meninggal itu. Nabrak lari habis nabrak langsung ngegas, ditabrak gas itu. Nggak sempet lah. Nah, nilalang itu kejadiannya itu dengan temannya. Dan yang terjadi adalah temannya sampai sekarang mau masuk kelas aja itu nggak mau. Nah, nanti kalau udah dibujuk sama bu gurunya, kemudian agak lupa ya mau lagi. Nah, kemudian suatu saat saya ketemu dengan orang puskesmas itu. Saya tanya, Bu, kalau untuk anak-anak yang mungkin mengalami traumatik atau hal-hal yang ekstra yang harus dibutuhkan penanganan medis, sih saya harus larinya kemana? Karena satu, maksudnya gurunya konmodati, wis jujur, nah, karena belum tentu waktu anak mikir kan ya, betul kan? Wis jujur, nah, terus mungkin bayarin dokter atau psikiater dan sebagainya. Kami kan punya keterbatasan juga, kami juga punya tugas yang lain. Tapi saya dapat jawaban seperti ini. Jadi anaknya itu dibawa ke puskesmas saja dulu. Di situ nanti kalau dia punya BPJS langsung dikasih rujukan. Nah, jadi digunakan rujukan untuk segera minimal kita kan ada asesmen awal. Nah, tiap guru kan belum tentu bisa memahami, maksudnya ini anak seperti itu faktornya apa? Apakah cuma karena kurang perhatian saja di rumah? Bisa jadi bapak ibunya pulangnya malam, kurang perhatian, maka cari perhatiannya di sekolah bisa jadi, atau karena mau kelainan, kan faktor itu harus dicari. Nah, makanya pakai asesmen. Dan orang-orang tertentu kan yang bisa seperti itu, tidak seperti kita. Nah, kita punya keterbatasan pengetahuan hal itu. Nah, makanya suruh ke puskesmas waktu itu saya. Terus kemudian dari sana diberi rujukan untuk ke psikolog di RSUD Banyumas. Nah, dari situlah muncul asesmen awalnya. Jadi kita paham ini anaknya traumatiknya karena apa dan sebagainya. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kembali ke anak yang tadi, saya tentunya tidak tahu faktor apa yang menyebabkan anak demikian. Toh kakaknya juga sembuh. Mungkin kan juga ketika berinteraksi semakin besar, berinteraksi dengan teman, kemudian bisa membagi waktunya, perhatiannya lebih, akhirnya ya bisa normal lagi. Jadi memang dalam menentukan sebuah kasus itu butuh kedetailan, dan jangan langsung menjudge ini anak yang misalnya punya kekurangan A, B, C. Tapi memang juga kita harus berkolaborasi dengan, walaupun tadi ibunya di kesehatan, ini belum tentu juga bidang kok nambahin kayak dokter bisa, atau sebaliknya dokter kok nambahin kok lainnya kayak bidan desa ini nggak bisa. Jadi memang kita harus ke yang paham akan hal itu. Nah, kita bisanya hanya mengantar, kemudian ikut membantu. Minimal kalau sudah keluar suratnya nanti kita bisa bercerita ke orang tuanya. Kan kita katanya punya dasar. Jadi untuk seperti apanya kami tidak paham, saya hanya bisa menceritakan kejadian yang hampir sama di Kesegeran kemudian dan apa yang sudah saya lakukan seperti itu. Dan alhamdulillah ya, nah sekarang sudah agak mending. Dulu hampir setiap hari itu nangis, itu bisa nangis, trauma, terus murung, pandangannya kosong. Jadi memang khususnya anak-anak kecil itu faktornya banyak, dan jangan sampai salah diagnosis. Sakit kepala yang dikasih obat weteng itu harus dan bukan kita, itu memang kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak supaya langkah kita itu tepat. Saya kira seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Yogi atas pencerahannya. Semoga kita bisa ya Mbak Nisa. Dulu juga Danis kita juga bisa tetap mendampingi walaupun dengan karakternya yang luar biasa
Mungkin Triki belakang. Kayaknya sekarang ada yang gap itu ya karakternya kayak Iya, Bu Ning menyampaikan ke Ibu Ning. mau menganggap ABK itu ya saya nggak berani ya. Iya, Namanya program khusus bukan di Singapura. Ini kok salah gitu. Ya, karena pasti kelebihan apa ya? Energi. Iya, kelebihan energi Bu Pak. Paling wingi disarankan suruh dibelikan tinju ya Bu. Suruh dibelikan tinju di rumah biar dia itu kalau marah ya ada yang dia ini Itu melampiaskan atasan gitu. Napa nek? Atasan siapa aku hanya perkiraan jenengan saja. Orang ibunya cerita ya Bu. Jadi saya oh iya betul Bu itu Melampiaskan. untuk Oh, iya. dia apa dia proses sendiri seperti itu? Karena kelebihan dia kan dari kesehatan. Iya, dan bapaknya juga mungkin punya yang ini ya Bu, yang apa sih? Polisi. Kurang-kurang Bapaknya polisi. Iya. Kurang terus faktornya. Nah, itu. Karena bapak ibunya itu kerja. Iya betul. Masalah Iya. banget. Mungkin itu salah satu Yakin faktornya. itu Iya. salah satu Faktornya faktor. pulangnya Pulangnya beberapa Seminggu, bulan sekali. 2 minggu sekali. Kurang perhatian juga bisa jadi. Iya, iya Dia betul. faktor itu Iya. Dan yang kadang orang tuanya tidak menyadari hal kekurangan anaknya. Iya. Dia punya kelebihan. Iya. Ini kelebihan energi, ini kelebihan ini, padahal belum tentu. Iya. Jadi misalnya dengan mau pendekatan itu benar-benar pendekatan kepada orang tua itu benar-benar kekeluargaan yang praktek. Iya. Kalau saya pernah ke anak itu orang tuanya itu saya berceritanya itu lambat sekali sampai dia Detail, itu benar-benar mengetahui memahami. bahwa anak itu anak ABK. Misalnya saya dulu dikasih anak ABK waktu saya di Sambilrata itu anaknya itu orang tuanya itu dia anaknya maunya itu sekolah di SD, tetapi umum. terus si orang tuanya ketika ada guru lain mengatakan bahwa Bu, ini kan harusnya di SLB. Dia marah yang luar biasa. Dia ke tempat saya. Masa anak saya ini? Padahal iya. Tapi saya ya betul. Saya oh iya ya nggak apa-apa bukan saya. Baru saya, tapi dari awal sih dia anaknya kayak baru awal. Tapi ketika belum ada setahun, baru sekitar 4 bulan itu anaknya sudah berulah lah ya. Nah itu saya apalagi guru SD satu kelas isinya waktu itu saya ada 58 apa berapa itu tidak bisa menangani ya. Jadi saya harus mempunyai terobosan baru bagaimana orang ini bisa memasukkan ke SLB. Saya pendekatannya itu luar biasa, luar biasa. Dari awal saya sering cerita, tapi ceritanya cerita ngaya pertama awal-awal terus, kok ini anaknya seperti ini, kita lihatkan, kita lihat apa konten atau lama-lama dia langsung dibawa ke SLB. Alhamdulillah. Mereka menyadari dengan sendirinya, dia tidak harus dipaksa. Sampai anak itu sampai SD kelas berapa itu kalau pulang sekolah kan diantar ke dulu di sini belum adanya di Purwokerto, kalau diantar kalau pulang sekolah wajib ke rumah saya dulu. Anaknya menunjukkan hasil ya. Kalau belum ke rumah saya dia nggak mau menunjukkan hasil. Nah, sampai sekarang sebenarnya anak itu cerdas, cuma itu anak ABK kan. Maksudnya di ruangan sekolah sama anak-anak yang lain. Iya, bacanya biasa Pak mau bacanya biasa. Oh, ada Soalnya tuna bicara dan jelas kan. Nah, ketika mendaftar ke sekolah lain, gurunya loh, kita bisa pulang. Seperti itu langsung. Seharusnya jenang ke itu saja. Gurunya langsung seperti itu. Padahal ya sudah nggak perlu didiagnosa awal sudah terlihat secara fisik tapi orang tuanya benar-benar tidak mau. Cerdas. Iya, cuma punya keterbatasan pendengaran akhirnya kan otomatis tidak bisa berbicara Iya, ya. anak-anaknya sudah suka apa saja mau. Tapi ya ketika itu kita harus berhati-hati dan Karena riskan ini iya, sensitif gitu ya. emosionalnya berbeda juga. Berarti intinya dari orang tua ya Bu? Iya betul. Iya. Atau
orang Prihatinnya wong tua. Bincang-bincang kita hari ini semakin asik Ibu. Untuk anak sekolah. Iya benar. Mulai ada sekolah. iya, mulai kita sebaiknya ini ya Bu, sering mungkin kita buka kelas orang tua Bu. Iya, Bu Tati siap Ibu? Iya, Katanya gratis, Bu. Iya, Gratis. Oh ya Allah, Miss matur gratis bilang. Iya. Oke, insyaallah nanti tahun ini ya Bu. Iya, Dengan tahun ini kegiatan kita kan Pak. iya, alhamdulillah kita punya pengurus yang Bu, yang peduli sekali dengan kita. Iya, Kuning juga siap pokoknya Bu Danti. Iya, Bu Nur siap. Betul. Iya, terima kasih. Kita tepuk tangan Ibu Kim. Yeah. Ibu pengurus yang semangat hari ini. Iya, kita lanjut Bu Nisa. Oke, nomor 5. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk monggo. Betul? Dan Dari awal. menerima dari murid. Silakan Bu. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk menjadi fasilitator lah, gitu. Ya, yang baik untuk semua murid gitu. Bagaimana yang lain? Silakan betul. Dapat menuntun dapat mendampingi dan Membimbing murid. sudah sampai murid. Iya, bagaimana Bu Nisa? Ya. Lagi? Silakan Bu Dati. Benar. Silakan benar. Saya ini menerima kita warga sekolah. Nomor 5 yang lebih yakin. Iya, berarti ya itu ya intinya bahwa dapat menilai warga dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan. Soalnya begini Bu, mungkin tadi betul apa yang disampaikan Bu ini tadi yang masalah Denis itu kakak dan adiknya itu memang dulu juga di kebetulan saya pada posyandu ya Pak, nyatanya luar biasa Bu. Kalau kira dia bahwa kita itu kadang dibikin repot. Ada yang dipegang kepalanya, ada yang kakinya, bahkan pernah saya ditendang Bu itu. Seperti yang begini kayaknya guru TK-nya. Kedepannya mau bagaimana? Bahkan pernah suatu itu ibunya pernah datang ke posyandu waktu itu kan betul masih di sekolah. Kalau mau coba ibu yang nimbang barangkali kalau ibu yang nimbang, ibu yang ikut dia nurut. Ternyata dia malah kabur. Jadi Bu, jadi belum tentu anaknya orang kesehatan tahu bahwa anak perkembangan anaknya seperti apa belum tentu karena mungkin dia kesehatannya di bidang apa ya. Kalau untuk yang anak itu kan biasanya dari tumbuh kembang anak, dari lahirnya itu sudah seperti apa, apakah dia itu dulu lahirnya apa istilahnya yang berapa sebagainya ya itulah akhirnya yang namanya Denis dan adiknya itu luar biasa berpr posyandu dulu ya. Jadinya saya bilang begitu sempat saya bilang mudah-mudahan betul TK itu sahabatnya seluas samudra. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Mas Afan mudah di itu ya. Iya, mungkin. Alhamdulillah katanya pembantunya tuh ada perubahan Bu. Oke. Setiap pulang sekolah itu pasti tidur siang. Oh iya. Biasanya Karena capek sebelumnya sih. itu tidak pernah tidur siang. Selalu jalan-jalan tidak pakai sendal, nguber-nguber bakul. Iya. Pernah kemarin kita ada kegiatan di Indomaret, pokoknya kalau nggak dibawa pulang, pokoknya habis berapa, semuanya diambil, semuanya dibuka-buka. Nah, akhirnya kita punya inisiatif lah. Ini sudah mengikuti kegiatan IG, jadi jenengan kondur saja lah, nggak apa-apa. Akhirnya diantar pulang ke rumah. Tapi kita kan ada beberapa yang seperti itu Ibu Nisa, jadi kita tidak hanya satu, tapi ada beberapa dan kita punya teknik diperlakukan secara khusus Bu. Maksudnya walaupun kita kan tetap harus memperlakukan mereka itu kan sama, tapi kan karena dia
punya keunikan yang unik dari yang lain, jadi pasti kita dekati dan kita fokuskan ya Bu Nisa sendiri. Jadi tidak disamakan dengan yang lain ya Bu Nisa, pasti kita punya trik sendiri untuk mereka. Begitu, jadi mereka tidak kita biarkan walaupun mereka pokoknya satu hari itu tidak pernah duduk, tapi ketika kita dekati kan kita kasih simulasi ya Bu Nisa, walaupun caranya beda dengan teman-teman yang lain seperti itu. Yang penting pendekatan, apalagi itu ya Bu, yang namanya siswa namanya Gabriel itu sudah 4 tahun di TK, menyekolahkan dari 2 tahun di TK, itu bukan siswa yang biasa Bu, luar biasa, melebihi dari yang Afan tadi. Itu dulu 3 tahun kemarin nggak cuma nendang, tapi menggigit teman-teman. Membikin ruangan itu entah itu mejanya dibalik buat apa, iya itu sudah jadi makanan kita sehari-hari ya Bu. Tapi kita selalu memperlakukan dia secara khusus. Kegiatannya ya sendiri kita dekati sesuai dengan minatnya. Pokoknya dia itu tidak mau mewarnai, ya kita tidak mungkin dipaksa seperti itu. Dengan cara yang lain gitu. Iya. Terus lanjut apa Bu Nisa? Iya lanjut yang pertama tadi. Iya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa silakan Bu Dati, Bu Ning. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Ya. Contoh, saya punya cucu dari kakak saya itu. Saya tanyakan, besok Isa mau jadi apa? Oh jadi polisi, mau jadi preman jadi. Jangan jadi preman, kalau jadi preman jangan nanti di penjara. Tapi kan kalau itu jadi polisi aja deh, kalau ada jadi polisi kan enak ya, kita pakainya bagus, dapat pisau, kalau penjahat langsung dor gitu aja. Jadinya begitu ya, intinya memang kadang ceritanya anak-anak mereka itu lucu ya, unik. Terus bahkan kadang misalnya melihat ada kakeknya mungkin bercanda, ya jadi kita sampaikan di teman-temannya di sekolahan ya, seperti begini. Nih ayah Isa tuh tatoan ya, punya tatoan. Terus pokoknya begini lah gini, itu gimana? Itu ya kalau ada polisi ditangkap, makanya Isa jangan sampai seperti itu ya. Jadinya memang lucu. Saya punya cucu yang tadinya mau sekolah di sini, saya udah anak ini ibarat kata itu apa ya, bikin ya, pagi-pagi itu sih anaknya itu udah olahraga mulut ya, berarti termasuk saya drama ya Bu Nur. Iya. Tapi mohon maaf tidak jadi sekolah di sini karena sudah pindah rumah. Iya, ya nggak apa-apa Bu Nur, karena kita sih seandainya Mas Isa di sini kita senang sekali malah Bu. Kita jadi tambah tantangan ya. Iya, karena kadang-kadang seberat apapun ya Bu Nisa, yang namanya anak-anak anak-anak masa ya kan, kalau kita dekati, yang penting pendekatan kita dengan murid seperti itu. Gitu. Begitu selesai Bu Nisa. Ada tambah lagi Bu Dati? Silakan. Makanan tambahan. Ini terkait dengan komunikasi. Namanya anak itu kan karena latar belakang yang berbeda-beda ya. Ini yang terpenting itu sebetulnya guru pengen ngapain? Menciptakan anak supaya fokus itu sesuatu apa enggak bagi anak? Sesuatu Pak. Nah, menciptakan pembelajaran yang bikin anak itu fokus. Jadi fokus itu penting sekali karena guru itu hanya berapa jam, 2 jam. Itu hanya bisa memberi contoh seperti ini loh, mestinya dengan ngulang putrane kan mesti begitu kepada orang tua mestinya. Dan mestinya kalau anak fokus itu bisa mesti cerita sama mama kayak apa sama bapak kayak gitu ya, mesti cerita guru begini. Tapi kalau anak yang tidak fokus yang diulang apa kalau orang ngerti nggak cerita itu beda. Jadi penting sekali monggo itu ciptakan anak supaya fokus agar apa yang dibelajarkan oleh guru itu masuk. Nah,